Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Muhammad dari BRI Institute. Saya berasal dari prodi STI, yaitu Sistem Teknologi Informasi. Di sini saya bersama teman saya yang membantu untuk membuat video review makanan ini. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Robi Raihan dari BRI Institute dari prodi TBD, yaitu Teknologi Bisnis Digital. Di sini kita mau mereview makanan cucur ya. Cucur ini dari Betawi. Kue cucur ini merupakan makanan khas tradisional yang berasal dari Betawi. Biasa disediakan di acara khitanan, acara-acara pernikahan yang berkaitan dengan adat Betawi lah. Nah, selain di Indonesia, beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand juga ada di sana yang terbuat dari tepung beras. Biasanya diadakan di acara-acara tertentu. Kita akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan cara pembuatan dari kue cucur ini. Yaitu ada yang pertama 125 gram tepung beras, lalu 100 gram terigu protein sedang, lalu 130 gram gula merah, 50 gram gula pasir, 200 ml air, 1 lembar daun pandan, dan 1 sampai sendok teh garam. Langkah yang pertama, rebus gula merah, gula pasir, air, daun pandan, dan garam hingga larut lalu saring, biarkan sampai hangat. Selanjutnya, campurkan tepung beras dengan tepung terigu dalam wadah. Masukkan larutan gula yang telah disaring, aduk hingga rata menggunakan whisk, lalu mixer dengan speed rendah selama 5 menit. Ketiga, istirahatkan adonan selama 15 menit. Aduk kembali menggunakan whisk. Kalau adonan terlalu kental, bisa ditambah air sedikit demi sedikit agar konsistensi adonannya pas. Karena kelembapan masing-masing tepung tidak sama, bisa kalian sesuaikan airnya. Yang keempat, panaskan secukupnya minyak, goreng dalam wajan cekung. Aduk kembali adonan menggunakan whisk sebelum menggoreng. Selanjutnya lagi, tuang 1 sendok sayur ke dalam minyak yang sudah panas. Siram atasnya, tusuk dengan lidi tengahnya. Apabila sudah tidak ada adonan yang keluar, tandanya cucur sudah matang. Angkat dan tiriskan. Nah, di sini ada tambahan, jangan pakai minyak yang terlalu banyak, sedikit secukupnya saja. Minyak harus panas, tapi apinya kecil, biar kuenya nggak terlalu gosong atau nggak terlalu tipis juga. Coba saudara Robi coba kue cucur ini. Empuk pertama, cucur ya, gampang dipotong, dirobek. Ya, rasanya gimana? Rasanya manis, nggak terlalu manis, tapi enak. Pokoknya legit, pokoknya mantap. Mantap yes. Nah, selanjutnya di sini selain kue cucur, kita juga akan mereview es tebu ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara dan bahan-bahan untuk membuat es tebu yang sangat manis ini. Nah, yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan itu adalah 1 kg tebu yang berkualitas baik, es batu yang dihancurkan secukupnya, air secukupnya, 150 ml sirup vanili. Cara membuat es tebu. Tebu perlu untuk dipotong-potong dengan berukuran 1 meteran per potongnya. Jika sudah dipotong, kemudian dapat dikupas kulit tebu dan dibersihkan. Gunakan mesin peras tebu untuk menggiling tebu yang telah bersih dan mengambil sari-sarinya. Agar tidak terbawa, tebu berukuran kecil atau ampas, saring dari hasil air perasan tebu tadi. Aduk rata jika sudah tercampur air tebu dengan air putih dan juga sirup vanili secukupnya. Kemudian tuangkan ke dalam gelas yang telah diisi dengan tambahan es batu yang telah dihancurkan. Nah, di sini minuman es tebu siap untuk dinikmati. Silakan Robi untuk dinikmati. Rasanya manis dan enak, segar, menyegarkan tubuh. Es tebu racing. Ini kita juga akan menjelaskan manfaat tentang es tebu ini. Yang pertama, es tebu itu sangat membantu untuk merawat kulit. Karena es tebu ini mengandung asam glikolat yang memberikan efek antioksidan pada kulit. Yang kedua, kepadatan tulang. Air tebu ini dapat meningkatkan kadar kalsium. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol. Lalu yang keempat, mengelola stres dan membantu tidur lebih nyenyak.
Karena air tebu mengandung beberapa asam amino yang dapat menyeimbangkan kadar hormon stres. 5. Mengendalikan tekanan darah. Kandungan kalium dalam air tebu mampu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah dan arteri. Yang keenam, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Air tebu dapat membantu untuk merangsang dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, menjaga kesehatan ginjal. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa mengonsumsi air tebu dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Yang kedelapan, jadi pengganti gula pasir untuk diabetes. Air tebu mengandung gula alami yang memiliki indeks glikemik yang rendah dibandingkan gula olahan yang berasal dari pabrik. Menambah energi, karena glukosa alami dalam air tebu dapat membantu meningkatkan energi pada tubuh Anda. Yang ke-10, merawat kandungan ibu hamil. Ya, kita juga akan menjelaskan efek samping dari air tebu ini ya. Efek samping dari tebu ini bisa meliputi sakit kepala, gangguan pada perut, mual, pusing, gangguan pendarahan yang memburuk, dan meningkatkan insomnia. Sebagian efek ini terjadi jika mengonsumsi air tebu secara berlebihan. Makanya kalau haus usahakan minum air putih, jangan minum tebu. Karena air putih itu bagus. Nah, batas aman konsumsi air tebu ini, 1 gelas itu cukup 1 hari. Karena dia gulanya juga lumayan tinggi kalau dikonsumsi. Seliter sehari itu nggak bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.